Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review kali ini saya kupas secara singkat mulai dari sandangannya. Ya, Ladrang Jawa Timuran. Pemirsa bisa melihat secara lengkap sandangan bawaan dari keris pusaka yang memiliki panjang bilahnya saja hampir 40 cm, genjonya panjangnya sekitar 9,5 cm. Monggo pemirsa amati, tidak ada pendok, gandarnya full dari kayu. Akan lebih bagus jika warangkanya digebyok ulang. Inilah keris pusaka yang berada dalam warangka tadi. Berdapur Karacan Look 13. Dapur yang sangat langka dijumpai. Apalagi memiliki pamor tempa lipat miring, yaitu pamor largangsir. Kita lihat ricikannya ya, mulai dari sekar kacang, kemudian jalen tunggal, lambe gajah tunggal, ada pijitan, sogokan tunggal di depan. Ada tikel alis, gerenengnya lengkap, ada serawian, kemudian di tengah bilah sampai ke pucuk terdapat geger sapi. Ada kerungan kanan kiri odo-odo, dan ricikan lain ada ricikan gusin dan lis-lisan. Jadi keris pusaka ini memiliki ricikan yang lengkap. Dan kalau ditanting, keris pusaka ini walaupun panjang bilahnya hampir 40 cm, gonjonya 9,5 cm, ringan. Ya. Orang Madura mengatakan ngapang. Kemudian yang perlu pemirsa ketahui juga, keris pusaka ini cukup lama tidak diwarangi, namun masih cukup bersih ya. Keris berdapur Karacan Look 13 jarang dijumpai. Yang pemirsa tentunya banyak dijumpai itu sangklat, parung sari, atau bahkan mungkin korowelang. Perbedaannya dengan dapur sangklat Look 13 itu terletak di sogokan. Kalau Karacan sogokannya tunggal yang di depan, namun kalau sangklat double atau rangkap depan dan belakang. Kemudian panjang sogokannya lebih panjang. Perbedaan juga kadang-kadang melihat pusaka ini disangka dapur korowelang. Perbedaannya di mana? Yaitu pada sogokannya. Korowelang tidak ada sogokan, bahkan tidak ada tikel alis. Yang ada hanya pijitan ya, berluk 13, sekar kacang tunggal, lambe gajah tunggal, jalen tunggal. Di belakang itu yang umum hanya tingil, jadi gerenengnya tidak lengkap, dan bilahnya tidak ada geger sapinya. Itu kalau korowelang. Jadi kalau pemirsa banyak googling, memang jarang yang membahas keris berdapur Karacan, karena memang sangat langka. Mungkin kalaupun ada, jarang kolektor mengupas dan mengupload keris berdapur Karacan. Jadi saya sempat buka literasi. Karacan itu berasal dari kata karoco atau karaca, yang mana artinya dalam bahasa Indonesia, kalau karoco bahasa Jawa, itu adalah nisan, batu nisan, petanda bagi manusia yang meninggal ada batu nisannya. Tentunya saya berpikir filosofi apa yang diambil dari keris berdapur Karacan. Kenapa tercipta
keris Karacan. Melihat dari asal kata Karacan, Karoco itu batu nisan, tentunya empu menciptakan pusaka ini memiliki makna filosofi ya, bahwa sebagai tanda pengingat bagi manusia bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan, dan sukses, misalnya kepangkatan, kederajatan, tahta, kemudian keduniaan, bahkan istri pendamping, dan semua mungkin selain yang saya sebutkan, itu akan ditinggal pada saat kita wafat atau meninggal dunia. Sehingga menurut saya makna filosofi dari keris berdapur Karacan adalah sebagai pengingat bagi kita bahwa kalau kita sudah meninggal, maka yang tetap melekat itu adalah amal baik, budi pekerti yang kita lakukan selama hidup. Itu yang lainnya akan sirna, apakah itu kedudukan, harta, bahkan pasangan kita, anak kita. Yang diingat oleh generasi tentang kita, generasi berikutnya, adalah apa yang kita perbuat selama hidup, apa yang kita kerjakan, amal baik kita di dunia. Sehingga secara filosofi makna Karacan itu sangat dalam. Dengan memegang keris pusaka ini, maka merupakan tanda pengingat bahwa bagi kita yang terpenting selama hidup di dunia adalah melakukan amal perbuatan baik yang takkan pernah pudar, yang takkan pernah hilang jejak-jejak peninggalan kebaikan kita. Salah satu buktinya adalah bagaimana para leluhur kita dari dahulu meninggalkan jejak amal perbuatan baik, sehingga generasi berikutnya selalu mengingat, selalu mendoakan tentang kita. Mungkin itu saja uraian singkat mengenai keris pusaka langka dapur Karacan berpamor Largangsir Luk 13 ini. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, agar dimaafkan. Itulah saya, banyak kekurangan. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada, tetap semangat untuk merawat dan melestarikan pusaka peninggalan leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.